Konsultasi belajar cerdas kimia. Pertemuan ini kita bahas tentang protein. Protein merupakan molekul asam amino. Jadi monomer dari protein adalah asam amino. Ini salah satu rumus molekul dari asam alfa amino asetat atau asam 2 amino etanoat yang disebut glisin. Kemudian ini adalah asam alfa amino propionat, asam 2 amino propanoat, alanin. Valin. Sifat amphoter atau amfiproteik. Asam amino bersifat amphoter. Artinya asam ini dapat bereaksi dengan asam maupun dengan basa. Ya, sebagai contoh, ya, asam amino bereaksi dengan asam, ya, atau dengan ion hidrogen. Kemudian bereaksi dengan basa. Ya, jadi di sini kalau dia bereaksi dengan asam, maka asam amino ini akan mengikat ion H positif pada gugus NH2. Ya, jadi di sini jadi NH3 positif. Sedangkan kalau bereaksi dengan basa, maka dia melepas H karena sebagai asam membentuk air. Ya, jadi asam amino bersifat amphoter. Kemudian asam amino bisa bersifat asam maupun bisa bersifat basa. Kemudian dia memiliki 2 kutub ion positif dan negatif yang disebut dengan Zwitter ion. Sifat optis aktif. Senyawa optis aktif adalah senyawa yang dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Senyawa optis aktif memiliki atom Ci asimetris atau chiral. Atom Ci asimetris adalah atom Ci yang keempat tangan valensinya mengikat, ya, gugus atau atom yang berbeda. Nah, ini salah satu contoh. Di sini atom Ci asimetris karena 4 tangan atom Ci ini mengikat gugus yang berbeda. Ini tidak asimetris karena di sini 2 tangan ini mengikat gugus yang sama. Selanjutnya, bagaimana dengan struktur senyawa ini? Ya, silakan menjawab. Apakah bersifat optis aktif? Ikatan peptida, ya, sebagai polimer alam, monomer asam amino memiliki ikatan peptida. Nah, di sini kita lihat antara molekul dari asam amino, dia akan bereaksi, ya. OH bereaksi dengan H membentuk air dan akan terjadi ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu adalah ikatan CON, ya, CNO. Ini ikatan peptida. Ya, jadi ini ikatan peptida. Ya, jadi CON, CNO, ya, ikatan peptida.
penggolongan protein itu ada dua, yang sederhana, yang gabungan. Sekarang yang kita pelajari yang sederhana, fiber. Bentuk molekulnya panjang, terbentuk dari beberapa rantai, berbagai rantai polipeptida, ikatan silang bentuk serat stabil. Kalohin, glisin, prolin, hidroksiprolin. Nah, selanjutnya globular bentuk bulat, elip. Ya, ini gabungan ya, terdiri atas rantai polipeptida berlipat dan mudah larut dalam air. Albumin, serum darah, putih telur larut dalam air. Globulin, serum darah, otot, jaringan tubuh sukar larut dalam air, dapat berkoagulasi. Histon, jaringan kelenjar pankreas mengandung asam amino. Arginin bersifat basa. Ada protamin, sel sperma ikan mengandung asam arginin. Sekarang protein gabungan adalah senyawa protein yang berikatan dengan senyawa yang bukan protein. Senyawa protein dan bukan protein atau prostetik, karbohidrat, lipid, asam nukleat, mukoprotein dan glikoprotein. Protein gabungan dengan karbohidrat, putih telur, serum darah, urin wanita hamil, mudah larut dalam air tapi tidak terurai oleh pemanasan. Lipoprotein, protein dan lemak dalam serum darah, otak dan jaringan saraf. Nukleoprotein, yaitu protein dan asam nukleat terdapat dalam inti sel. Sekarang pembahasan soal nomor 1. Protein adalah polimer dari asam alfa amino. Gugus fungsi yang terdapat dalam molekul asam alfa amino adalah, kita bahas. Asam amino. Nah ini. Ya. Jadi ada gugus NH2, ada gugus COOH. Jadi jawabannya E. Nomor 2, struktur yang disebut ikatan peptida, yaitu CONH. Jawabannya A. 3, uji bioret positif untuk semua protein atau asam alfa amino dan seterusnya. Kita jawab uji bioret untuk mengenal ikatan peptida dan semua senyawa protein yang mengandung ikatan peptida. Jadi jawabannya adalah A. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa kembali.